Assalamualaikum. Di video kali ini gue mau share ke kalian cara mudah dan murah print ABS. Karena gue habis lihat beberapa tutorial dari beberapa pengguna 3D printer, kok persyaratannya ribet banget. Gue nggak butuh Kapton tape, mahal. Gue nggak butuh PEI bed, mahal juga. Gue nggak butuh blue tape, susah nyarinya. Dan gue nggak butuh ABS lari, apalagi ABS juice. Ribet men, terutama buat lo yang pemula. Kita aja belum berhasil ngeprint ABS, tapi kita disuruh bikin campuran antara potongan filamen atau sampah bekas print ABS dengan aseton. Yang pertama, kalau potong filamen mahal cuy, filamen kan mahal. Yang kedua, sampah print ABS. Lah kita mulai ngeprint aja belum, dapat sampah ABS dari mana? Gua nggak butuh itu semua. Gue juga ngeprintnya pakai 3D printer Anet ET4 Pro yang katanya kalau buat ngeprint ABS sih susah. Emang bener? Hot end dan heat bed yang gue pakai di Anet ET4 Pro ini pun semuanya dalam keadaan standar alias nggak ada yang gue rubah. Yang penting satu syarat. Pastikan temperatur heat bed di 3D printer kalian minimal, ingat ya, minimal bisa mencapai 95 derajat Celcius. Oke, langsung aja, gue udah siapin objek yang mau gue bikin. Kita langsung ke proses slicing. Oke, gue udah siapin objeknya di sini. Sambil nunggu objeknya kebuka, buat tambahan aja, kenapa susah banget sih print ABS buat pemula? Jadi, di dunia 3D printing, ABS itu punya sifat yang sensitif terhadap perubahan suhu ruangan pada saat proses printing. Biasanya ujung-ujung objek suka naik atau biasanya istilahnya warping, atau bahkan filamen nggak nempel sama sekali ke bed pada saat start printing. Jadi untuk kalian yang udah berhasil print PLA jangan seneng dulu karena ada tantangan baru nih dari ABS. Di sini filenya udah mau kebuka. Ya, ini gue coba desain dispenser baterai. Sebenarnya sih udah banyak yang bikin di websitenya penyedia objek 3D printer. Tapi di sini gue desain ulang sesuai kebutuhan gue. Karena umumnya desain yang udah ada itu size-nya gede banget. Sementara yang gue butuhin cuma kecil doang kok. Baterainya cuma sedikit. Gue langsung ekspor filenya ke STL dan langsung kita ke slicer. Banyak juga yang bilang berhasil atau enggaknya print ABS pengaruh dari slicer dan parameternya. Justru di sini gue pengen nunjukin ke kalian kalau gue terbiasa pakai slicer Cura versi 14.07 bawaannya si Anet. Tampilannya ya kayak yang kalian lihat sendiri sekarang, masih sederhana banget dan parameter untuk pengaturannya juga nggak ribet-ribet banget. Di sini gue juga nggak setting yang aneh-aneh, gue cuma setting mesin. Ini kalian bisa lihat sendiri. Jadi kita langsung aja load objeknya. Coba sekarang gue pengen ngeliat berapa waktu. Oke, 8 jam 42 menit. Sekarang gue mau jelasin parameter yang gue pakai. Yang gue bilang tadi nggak ribet-ribet banget. Oke, parameter pertamanya layer height atau ketinggian layernya gue pakai standar 0,2. Umum aja karena kalau pakai yang alus-alus bisa lama banget hasilnya. Yang kedua, untuk shell thickness atau ketebalan dindingnya gue pakai 0,8. Gue maksain supaya tetap ada infill karena ini dindingnya tipis banget, cuma 2 mm. Lalu kita ke bottom atau top thickness-nya gue pakai 1,2. Kayaknya standarnya memang 1,2 juga. Untuk fill density-nya 100%. Karena ini tadi gue bilang tipis, jadi gue isi full supaya nggak gampang pecah. Oke, poin penting selanjutnya adalah print speed atau kecepatan print. Gue suka dengar pendapat beberapa tutorial kalau mau print ABS itu print speed pengaruh banget, bahkan ada yang make print speed tuh sampai 10 nyaranin atau bahkan 15 selambat itu.
Tapi kalau gue bilang di sini, gue saranin balik lagi ke objeknya. Nggak pengaruh kalau ABS itu harus lambat atau kayak gimana, nggak pengaruh sama sekali. Balik lagi ke objeknya. Kalau misalnya objek kalian kecil, print speednya pelan banget, sementara ABS butuh temperatur yang sangat tinggi, bakal melengkung tuh objek karena nozzle kelamaan nempel di objek. Jadi untuk kalau misalnya objek kayak gue kayak gini yang gede, gue amannya 35 atau biasanya 45. Kalau mau rapih ya 35 atau 30 atau 25 juga nggak apa-apa lah. Kalau dibikin lambat banget, jadinya kapan tuh objek? Bisa lama banget waktu printnya. Beralih ke settingan advance, nggak ada yang signifikan gue rubah di sini. Kayak nozzle size ya gue pakai nozzle 0,4, retraction balik lagi ke objek, tergantung bentuk objek kalian dan tergantung 3D printer yang kalian pakai, ataukah Bowden ataukah direct extruder. Untuk speed gue pukul rata kayak yang tadi gue bilang, gue pakai 35 semuanya, travel speed 150. Oh ya, quality gue ngelewatin, ini quality mungkin cuma 2 kolom teratas ya, 0,2, dan initial layer line width-nya 100%. Jadi sekarang kita bisa langsung aja setting mesin dan proses printing. Let's go. Poin penting berikutnya, menentukan Z offset. Gue di sini terbiasa pakai filler gauge biar lebih presisi. Karena kalau gue pakai kertas HVS, gue nggak tahu standar kerapetan antara nozzle dan bed itu segimana. Jadi gue di sini pakai ukuran 0,15. Dan buat ABS sendiri karakternya beda dengan PLA. Kalau gue di sini, menurut pendapat gue ya, gue di sini pakai ABS itu jarak antara nozzle dan bed gue bikin sedikit lebih rapet supaya hasil print layer pertama itu selalu berhasil.
Sekarang saatnya loading filamen. Filamen yang gue pakai merek Isan ABS Plus. Kalian bisa lihat speknya di sini, 1,75 mm ABS Plus, warna Fire Engine Red, printing temperatur 220 sampai 260 derajat Celcius. Dan jangan lupa sebelum masukin filamennya dipotong dulu pakai tang potongnya kurang lebih 45 derajat. Yang penting sampai tajam aja sih supaya masuk ke extrudernya lebih gampang. Dan ini bagian terpenting dari video ini. Kalian udah siap? Jangan kesel ya. Karena seumum itu kita bisa temuin kunci penting ini di mana aja. Ini dia bagian pentingnya. Jadi gue rekomendasi untuk pakai glue stick dengan merek yang gue pakai ini. Tapi gue nggak bisa sebutin brand ini, jadi kalian tinggal analisa sendiri ini brand apa. Ya elah, glue stick doang gue juga tahu kali. Tar dulu. Kenapa gue rekomen merek ini? Jadi tanpa sengaja gue pertama kali nyoba print ABS justru pakai glue stick ini. Walaupun pada akhirnya gagal, tapi ternyata kegagalannya itu bukan disebabkan dari glue stick ini yang gue pakai. Ternyata dari sensor auto leveling. Dan setelah auto leveling sensornya gue replace pakai manual leveling, gue berasumsi bahwa glue stick dengan brand yang mahal pasti lebih bagus nih. Akhirnya gue beli mulai dari yang harga 50.000, 75, 100.000. Bahkan gue beli produk impor yang harganya hampir 200.000. Tapi semua hasilnya nihil. Hampir putus asa, akhirnya gue belaga gila aja nyoba print ABS lagi. Dan balik lagi ke brand ini, tapi gue coba nambahin layer dari 2 sampai 4 layer lebih tebal daripada sebelumnya. Dan hasilnya, dengan modal Rp3.000 dan keringat yang mengucur deras, pada akhirnya sejarah mencatat saya pertama kali berhasil print ABS. Nah, terima kasih udah dengerin curhatan dari gue. Sekarang kita lanjut aja ke proses pengaplikasian glue stick dan proses printing. Karena gue ngeprintnya di ruangan ber-AC yang suhunya 25 derajat Celcius, jadi di sini gue pakai enclosure atau penutup 3D printer supaya suhunya nggak berubah secara signifikan. Tanpa enclosure pun sebenarnya gue udah sering print ABS di ruangan ber-AC dan berhasil. Tapi memang lebih baik pakai enclosure ya untuk meminimalisir tingkat kegagalan. Kan sayang banget kalau udah ngeprint berjam-jam, tapi ujung-ujungnya gagal.
kita lihat di sini sekarang udah mau mulai start print. Apakah berhasil pakai glue stick ini? Kita lihat di layer pertama. Oke, kita lihat di sini ada warna hitamnya sedikit karena mungkin waktu buang filamen tadi nggak terlalu bersih banget. Sebelumnya gue pakai filamen warna hitam, tapi gue fokusin di sini filamennya bener-bener nempel dengan glue stick dengan bed temperatur 100 derajat. Jadi kita lihat prosesnya bareng-bareng aja selama kurang lebih 9 jam ke depan. Nah, jadi itu tadi cara mudah dan murah untuk print ABS. Gue ulang sekali lagi ya langkah-langkahnya. Yang pertama, bed leveling atau Z offset yang pas. Yang kedua, temperatur hot end minimal 240 derajat dan temperatur heat bed minimal 95 derajat. Yang ketiga, nonaktifkan cooling fan pada slicer. Yang keempat, enclosure. Sebenarnya kebutuhannya 50-50. Tergantung ambience temperatur di tempat kalian. Dan yang kelima, glue stick merek ini. Merek ini ya jangan lupa. Ya sekian video dari gua. Kalau kalian punya ide lain untuk print ABS silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian mau print objek kayak gini, udah gue siapin link downloadnya di kolom description. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis video ini. Semoga bermanfaat. Klik like and subscribe kalau kalian suka. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.